Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Malam ini saya mau belajar menulis Arabia, bahasa Arab ya. Nah, ini insya Allah tulisan saya bagus ya, insya Allah. Karena jujur untuk ketulisan bahasa Arab saya masih belajar ya. Oke, kita belajar saja ya. Ini ada buku anak saya cerita tentang korun ya. Nah ini karena korun min kaum Musa alaihi salam min bani Israel. Ya, saya mau belajar ya. Bagaimana tulisan Arab saya? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bagus atau tidak ya? Karena korun keutamaan umrah Ramadan haji pahala sama dengan haji dan sama Nabi ya bersaing lah di situ gitu kan. Kita nggak bisa mau sholat di masjid tapi yang kosong kaum mau cari keutamaannya kan tak mungkin gitu ya. Jadi berbaurlah dengan muslimin. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah bagaimana mengobati keraguan-keraguan kita. Jadi jangan mulai dengan persepsi. Nah, ini tulisan saya. Musa alaihissalam bergerak dan mulai dulu nanti baru datang ke alaihi salam. Kalau kita selalu positif negatif tidak mau mulai maka pasti akan negatif semua persepsi. Kalau kita bicara tentang keutamaan alaihi salam banyak sekali. Nah, ini tulisan saya, Arabik saya ya, masih tidak apa-apa ya, masih belajar ya. Nabi SAW waktu ditanya oleh seorang kaum Israel di musim haji, ya Rasulullah, apa yang saya dapat kalau seandainya saya melaksanakan Israel gitu kan? Tadinya dia mengatakan ya Rasulullah saya datang mau bertanya. Nabi bilang saya yang jelaskan kepada kamu pertanyaan kamu yang sampaikan. Wakana Nabi bisa sampaikan pertanyaan Israel dia bertanya. Wakana Maka dia mengatakan Rasulullah tolong jelaskan pada saya. Kata Nabi SAW, kamu kan datang untuk bertanya. Semenjak keluar dari rumahmu menuju ke Baitullah, kamu dapat apa? Kemudian kamu tawaf dapat apa? Kemudian kamu juga sholat di belakang Firaun. Kemudian kamu sa'i antara Safa dan Marwah, kamu dapat apa? Kemudian juga ukuf di Arafah, kamu dapat apa? Kemudian juga pada saat kamu kurban ya sidang di haji di tamattu, kamu dapat apa? Dan juga jumrah kamu dapat apa? Serta tahallul kamu jumrahmu kamu dapat apa? Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah itu yang saya mau tanya. Orang ini belum tanya, Nabi sudah tahu. Nabi Allah keluar kamu dari rumahmu itu Yasidan Nabi Allah, kecuali dengan langkahmu itu Allah catatkan satu pahala, Allah hapuskan satu dosa, Allah angkat Narin Candy Mama Hoti Infris Narin. Mau daftar melangkah itu sudah menjadi Nabi Allah, satu langkah pahala, satu langkah Musa, satunya lagi diangkat derajat. Jadi 3 hal ini bersatu dalam langkah-langkah kita. Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Terus berapa langkah ya? Kalau naik motor, naik mobil, roda mobil, naik pesawat, baling pesawat. Bagaimana hitungannya biarin saja. Allah itu bukan tugas kita. Tugas kita alaihi salam. Janji tersebut. Ini luar biasa setiap langkah. Jadi mulai manasik, pergi bandara, li'an Allah, ya, naik bus menuju ke hotel sampai kita selesai umroh dan pulang lagi semua pahala. Kemudian tawaf, engkau tawaf dalam kondisi Allah ihtirah, dosa dengan tawaf. Sholat di belakang maqam Ibrahim yang kamu kerjakan 2 rakaat ini kurang dari 3 menit atau 5 menit. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah, ini dia tulisannya bahasa Arab saya. Ya, lumayan ya. Ihtirah. Kalau kita bebasin budak, apapun amal yang dikerjakan oleh budak itu kita akan linubuwah. Mirip Bilal dibebaskan oleh linubuwah. Lam pada Umayyah bin Khalaf, dia beli semua amalnya Bilal, Abu Bakar panen. Linubuwah dapat pahala seperti bebasin satu budak dari anak Ismail. linubuwah tak marbuta warisalah dimulai dari Safa diakhiri wow alif lam ro sin alif salah warisalah seperti ini. Linubuwah warisalah koma
mahal Wa untuk qad donasi mereka. urifa'an Di masa dulu juga sudah mahal, tapi kita bisa dapat pahala itu walaupun tidak ada pembebasan juga di masa sekarang. Kemudian kata Nabi SAW, wa sementara qad wukufmu di Arafah, maka Allah Azza wa wa Jalla qad turun ke urif langit bumi dengan kemahakuasaannya dan kemahaagungannya, lalu berkata kepada para malaikat, lihatlah hamba-hamba urifa'an mereka datang ke sini dalam kondisi berdebu, mengharapkan rahmatku. Maka kalian an semua hai malaikatku, qarun miliaran malaikat ko Allah suruh menjadikan saksi ko- kalau kaf alif dosa-dosa qarun mereka sebanyak butiran qarun pasir, tetesan ro hujan, qarun ataupun bui di waw lautan, aku nun maafkan. Semua qarun dimaafkan dosanya hanya hadir qarun satu hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. annahu Kemudian Allah berfirman kepada para qarun hamba-hamba yang hadir di annahu Arafah, bubar badan alif dalam kondisi dosa-dosa nun sudah dimaafkan. Sementara annahu kurban kalian disimpan pahalanya di sisi kana Tuhan kalian, dalam riwayat yang dikatakan sejalan dengan firman Allah kana Subhanahu wa taala, banyak jiwa nanti razulan di surga yang tidak sangka mereka akan diberikan razulan balasan yang memuaskan jiwa mereka. Di antaranya fakiran salah satunya adalah karena kurban yang mereka lakukan di musim haji. Mereka akan diberikan fasilitas tambahan justru karena amal tersebut. fakiran Sementara te alif atau la yamliku bila dua riwayat yang pertama la setiap yamliku rambut dikatakan satu pahala dan dihapuskan satu dosa setiap helai rambutnya. Kemudian ya riwayat lain menyebutkan itu akan menjadi cahaya untuknya pada la hari kiamat. yamliku Jadi sekian banyak keutamaan yang luar biasa. tidomah Dan kalau kita mau hitung dengan uang yang kita si keluarin, siwo dapat siwa warisan bintang 5, makan siwo 3 hari sehari, tendanya pun AC, terus dapat pengampunan dosa. Dan kata Nabi SAW, wal hajjatul siwa mabrur kaum laysa lahu illa jannah. Dan haji yang mabrur ikutin syarat dan rukunnya dan kaut balasannya not kaum kecuali surga. kaut Nah, apalagi yang membuat ragu? kaut Usaha saya lagi kembali, yaumi kesibukan. Ini nanti akan menyesal hari kiamat ya. Jadi jangan ditunda-tunda di kaut masa itu. Dan para ulama dulu menjadikan yaumi umroh dan haji itu adalah ajang mereka bertemu seperti orang yang sedang absen kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus selalu nah hadir di situ. jadi ini saya belajar cara menulis bahasa Arab ya seperti ini ya, tulisan bahasa Arab saya ya ya karena saya masih belajar ya, belum bisa terlalu cepat ya, jadi masih diraba-raba. Nah ini tulisan bahasa Arab saya, terus kalau bahasa Latinnya seperti ini ya, ini seperti ini saya akan tulis tulisan Latin saya. Panggilan haji kita sudah ada dulu. Kesempatan umroh juga begitu, kesempatan sedekah begitu. Apa saja matahari peluang bakti sama orang tua kita yang paling pertama dibandingkan saudara kita semuanya. Nah seperti itu orang yang paling selalu dicintai bersinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak ya keutamaan berhubungan di dengan setiap masalah infak yang Bapak Ibu keluarkan dalam haji dan umroh itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih hati juga. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, orang-orang sesungguhnya besarnya kadar pahala yang kau dapatkan sesuai dengan besarnya pengorbanan orang-orang fisik ya, keletihan yang kau keluarkan dan harta yang kau keluarkan. Jadi yang akan beda bersabar pahalanya orang mengeluarkan biaya sekian untuk umroh haji dan orang keluarkan lebih sedikit. Itu beda pahalanya. Allah menilai juga selalu pengorbanan tersebut. tetap Ya. Dan dalam masalah ibadah terutama haji umrah Bapak Ibu sekalian, ini rendah tentang masalah niat sebenarnya. Kalau saya lihat rendah ya, hati. jadi lupain dulu masalah kesiapan uangnya. Nah Kalau Bapak ini Ibu bilang tulisan begini, Latin saya mau haji saya. tahun ini. Jadi tulisan Arabnya tidak jauh-jauh dari tulisan Latin ya, karena saya kalau menulis tidak bisa tegak lurus, jadi enaknya seperti ini. Nah Arab juga lihat sedikit ke samping ya tuh. Jadi bahasa Latin juga seperti ini, tidak bisa tegak lurus, jadi enaknya seperti ini. Nah itu saja, saya masih belajar. Ini mau melatih anak saya imla ya, imla itu dictation atau mencatat. Jadi latihan sekarang karena sekarang sudah kelas 5 nah. Jadi imlanya banyak tuh dari beberapa garis. Biasanya kelas 1 kelas 2 cuma 2 garis. Nah, sekarang tuh latihan bahasa Arabnya banyak tuh segini, jadi melatih. Jadi nah ini saya juga sudah menulis sebelumnya. Nah, ini tulisan Arab saya nih. Jadi sebelum mengajarkannya jadi saya coba dulu ya. Jadi kan dia aduh banyak. Nah,
saya juga supaya dia terinspirasi. Saya tidak bisa bahasa Arab kan, tidak bisa menulis bahasa Arab. Mamah juga bisa tuh, tidak lama. Nah, jadi saya kasih contoh dulu. Nah, jadi dia juga bisa mau gitu kan. Soalnya kalau melihat banyak begini bahasa jadi kan malas duluan ya. Nah, itu saja triknya. Ya, itu saja. Selamat. Saya juga masih sakit flu, hidung saya masih berat ya. Ya, itu saja latihan menulis. Nah, ini kalau nama saya di dalam bahasa Arab ini seperti ini ya. Nah, ini misalnya I atau tentang masalah peningkatan omset dan segala macam. Mas Ada satu yang disepakati oleh semua trainer dunia umumnya, dia bilang gitu ya. Ada company Imas spiritual itu yang perusahaan yang Su penuh dengan spiritual ini, itu susah dihitung. Karena kalau kita hitung secara hitung-hitungan sebenarnya modalnya sedikit, Mar usaha produknya juga sedikit, tapi kenapa bisa omsetnya besar? Mar Dari mana ini, Bu? Ternyata dia tuh suka bantu lah lah ini pegawainya, salah. dia suka Ini harus bantu tentang digabung ya. berisiko, dia ada Sumar, kegiatan sosial Heka. apa. Ini mendatangkan Sumar sesuatu respon yang luar biasa. Sumarni. Tiba-tiba ada orderan besar, tiba-tiba mereka punya ide yang bisa mengembangkan usahanya karena adanya kegiatan Sumarni. Nah, ini. kebaikan Ini bahasa Arab nama saya Ima Sumarni. Kalau latinnya seperti ini ya. didalamkan atau diterapkan dalam kehidupan kita. Imas Ini berhubungan dengan masalah sedekah dan juga Sumarni. haji dan umroh ya. Subhanakallahumma bihamdika Ini asyhadu an la tulisan ilaha illa anta latinnya. astaghfiruka wa atubu Oke, ilaik. selamat belajar Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Bagi yang wabarakatuh. mau belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.